lumayan. Iseng-iseng doang awalnya sebenarnya buat dokumentasi doang. Ya gue lihat di profil kan ini apa? Apa? Dokumentasi di hari tua. Iya, Iya. 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 Sampulnya dokumentasi di hari tua. Oh iya gitu. Sampul. Nah, gua aja kemarin ya sekali silaturahmi mampir ke sales-sales gue yang lama, tim-tim gue yang lama. Oh kemarin pernah. Itu tuh yang gua sama Bopak. Oh itu yang tua. Iya, itu bukan dulu di tim gua. Dulu Agus siapa sih namanya? Agus Setiawan. Agus Setiawan. Lika-liku kehidupan Agus Setiawan ya. Apa sih judulnya? Ini apa? Mas Agus dan segala problematikanya. Aduh. Mas Agus tuh CS Bopak itu dulu. Ya, Iya, teman seperjuangan. Iya, teman seperjuangan lah. Sama-sama sepatan dulu kan. Dulu dia tinggal di Lebakwangi dulu. Udah lama. Terus sekarang udah pindah ke Kopri, Kedaung. Ditanya kerjaan apa dia? Dia lagi sibuk ini apa? Sibuk mengelilingi Indonesia misinya. Emang? Iya, naik gunung. Oh dia demen naik gunung. Iya, temen naik gunung. Misinya pengen keliling Indonesia. Kalau masih muda sih jatuhnya beban orang tua sih, nggak kerja nggak apa-apa ya kan. Tapi dia udah ini udah Nggak tahu, nggak jelas. udah keluarga coba. Udah keluarga. Udah keluarga. Dulu nggak ada kopi apa? Gue tadi lupa beli kopi. Ada kopi hitam. Ya udah boleh deh. Yang beli kopi hitam nggak ya? Udah kayak warung tuh nggak jelas. Apa? Aduh bangku begituan. Murah-murah sih. Gua aja manfaatin ini tahu promo-promo Alfa, nanti lumayan begitu-begitu. Ini gua juga tadi mau nukerin ini teh melati tuh di Alfa, nggak ada stoknya katanya. Sekarang Indomaret diiniin di apa? Alfa udah nggak boleh pecah stroke. Udah nggak boleh. Iya, lu ngerti pecah stroke kan? Iya ngerti. Ngambil cashbacknya. Udah nggak boleh. Nggak boleh sekarang. Dulu kan orang kalau sekali belanjanya banyak, struknya pecah supaya dia dapat cashback. Karena kan ada maksimal belanja. Iya. Maksimal belanja 100.000. Ambil cashbacknya. Kalau dia misalkan 100.000 cashbacknya 20.000. Dia belanja Pego juga cashbacknya 20.000. Makanya dia pecah struknya. Yang ini 100.000 nih 20.000. Yang ini 100.000 20.000. Ini 20.000 gitu. Pasti nggak boleh. Nggak boleh. Terus banyak juga yang ngakalin, misalkan dia laki bini nih. Oh, dua kali belanja Iya. Tunggu di luar ya. Lumayan tuh. Lumayan. Orang waktu apa ya gua belanja sama ini gua beli apa tuh? Mie goreng. Gratisnya mie goreng aja. Oh gitu ya? Beli apa ya gitu ya? Kerjaan yang gratis mie goreng. Iya, gratis mie goreng hampir setengah dus gratis. Emang? Iya, beli banyak. Lumayan tau. Lebaran ya, buat lebaran. Oke, join grupnya ada di Facebook, promo Indomaret, Alfamart. Nih gua jual aja dia. Lumayan kadang cashback ceban juga. Lumayan. Nah, Berangkat dari kantor ya? Ya kan? kan betah amat. Iya, berarti dari kantor benar. Lu cari mukanya pinter. Kantor. Waalaikumsalam. Sobat kuy. Ngopi nggak, Bang? Harus. Di kantor bang. Cari buka dikit ya. Iya. Tanya tiap hari cari muka. Dek, maaf ya, Dek. Dikitan nggak sih nih? Apa enggak, udah. Yang Indo Cafe katanya. Nah, ini bener nih, ada temennya nih katanya nih. Iya. Iya. Nggak pernah keluar katanya malu. Gimana? Capek banyak kali ini. Hah? Banyak.
Ini kalau ditigain mic-nya bang, suara kecil. Memang. Tapi biasanya kedengeran jelas. Enggak, kalau ditaruh di bawah, kayak kemarin gua bopak itu. Oh, ini lo kan di sini. Jelas nggak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Kalau di bawah ya. Iya, kalau dari bawah, tangkap. Oh, Ini gua apa taruh di bawah nggak? Nggak usah lu, itu aja. Soalnya narasumbernya di sebelah sini Ah, bang. iya. Iya. Helm buka tuh ngewa. oh tuh biarin konten lah. Nis, gua udah pengen janjian sama aku suara. Kalian makan tempatnya kan udah lama juga. Nah itu di tempatnya enak tuh. Iya, Enak tempatnya. Ininya. kopi ininya. Ini itu bidon ya? Bidang nyambung masih ngobrolnya. Ngomongin obat ya. Ngomongin obat. Cara nyuntik mati. Si ini dah di mana belinya gitu. Racik. Iya. Ada mereknya ya. Ada mereknya. Iya, mereknya. Nggak boleh. Di endorse Iya, enggak jadi ya. politik identitas ya maksudnya. Di endorse enggak ya. Politik nggak apa-apa, modalin kamera digital. Gue udah feeling, tadi bopak bilangnya kan, lu bilangnya mau apa? Siraman. Wah ini bopak ya? Oh, kata gue di kantor nih berarti ini. Mau dikasih obat sama ini terapi air. Terapi air. Burung kan kalau mabuk kasih terapi air. Burung. Sama dimbun. Tiap subuh. Kayaknya lu pakai aja deh bang. Hah? Pakai aja deh. Terus aja apa? Suara gua pasti tangkep. Kalau suara lu agak kecil. Kalau sini aja nih. Ini udah. Beneran quote Coba kehidupannya. kisi-kisinya ini kan Apaan soalnya lagi? si A ini. Bang, itu jadinya ke ini ikutnya ke Untung Jawa. Anak mah bakal mau kali sama bini aja. Ngapain lagi? Udah Karimun bawa. Dia apa yang dirasa nih, Pak Andri? Apa? Apa yang dirasa? Nah, gini-gini aja bang, masih bingung arahnya kemana nih. Jualan deh, ntar belum puasa sama depan rame kayaknya tuh. Depan mana? Oh rame tuh sekarang. Jalan raya gitu. Coba kasih temanya dulu dong ke audiens ini. Ini temanya apa nih? Nangis bareng ya? Temanya tuh Suram. dikali kehidupan. Gitu ya. Perlu kadang-kadang. Ya. Gue yang kemarin temen gue ngajakin mancing di itu mulu. Sekitar 10 tiap malam. Karena kata gue angin lagi gue temenin pas sebenarnya kan. Angin gue repot. Ini masuk angin kesurupan. Orang kali lu kali sedane benar 10. OTW bagan gitu. Kan ada kameranya tuh. Lebaran tuh, gue rencana pengen tempat antri bang. Kalau Enak Sukabumi ada waktu ya. Sono. Tempatnya enak kayaknya. Iya, enak Gua, semua. kalau gua lebaran emang nggak pernah Mana-mana ya. kemana-mana. Ini terus. Gabut aja kadang gua. Orang gua kalau di tempat gua paling nggak pulang cuma 2-3 orang. Emang kalau lebaran iya, yang lainnya pulang semua orang. Mayoritas Jawir. Dia rata-rata pada pulang. Apa yang dirasa? Apa yang dirasa? Mana yang apa-apa. Tidur tadi juga kita. Nyobain tidur siang. Udah lama. Nggak ada selamat pagi ya? Nggak ada. Hanya doang tadi. Ini udah berapa menit? Tahu berapa? Ada 15 tadi. Belum. Belum kayaknya itu. Belum. Ini yang taruh di lu bang, kalau suara gua ketangkep tuh liat ini mic itu. Oh, emang ada tandanya? Ada yang putih itu, bara putih.
Kalau Oh iya benar-benar. tuh aku mah gede. Beneran. Kalau bisa jangan bawa inilah FM biar kakek sama ini. Iya, kadang-kadang ini ya. Iya, Hmm. karena gua potong kan. Jenderal aja ya. Iya jenderal. Jenderal Hmm. buruh. Ya. Nasib buruh. Iya, anggap aja serabutan ya. Semalam tuh gua mau ke tempat lu bang, rencananya tempat Bang Rani aja kali ya. Kan bini gua juga nggak ada di rumah kan. Gua mau jadi dispenser. Berapa di subuh? Dispenser? Bawain sama tangga gua iya. Main dispenser, ngobrol subuh 4:30. Lu tadi bangun jam berapa? Tadi 4:30 tuh. Iya. Bangun jam 8. Tidur jam 5, bangun jam 8. Rabu 21 Februari jam 8 nih di rumah Andri ya. Rumah Andri Iya, Rabu Samawa. 21 Februari nih, Samawa Residen. sama village. Lebaran mudik bang, ntar bang. Lu nggak pernah mudik bang ya? Kalau saya sih hilir mudik, Pak. Lu Iya. mudik nggak sih bang? Kayaknya Ke Bogor. Oh, Hilir mudik. Kalau dibilang mudik, malu, dekat Dekat. Bini tuh orang mana sih? Lembang tuh. Bandung. berarti ke sono bang itu bang kalau Enggak. lebaran? Enggak. Jadi di Lembang itu cuma keluarga istri, keluarga Maksudnya keluarga besarnya doang. besar doang. Mertua udah meninggal. Oh, Kalau jarak Lembang. enak kalau mudik dekat-dekat mah gua juga mau. Gua kalau mudik mah harus nyari pak koper kali. Belum di sana disangka orang kaya ya. Iya, belum itu sama orang kaya. Gitu repot itu. Makanya. Orang kota didatang ya. Iya. Kayak Padahal tahu, mah. di sini kita sampai pinjol-pinjol loh, begini ya kan. Gila lagi. Sampai pinjol-pinjol kadang kalau nggak ada duit mah. Sedih. Orang ngeliatnya enak aja. Tapi gini ya, maksudnya mungkin ini jadi pembahasan juga nih. Apa? Maksudnya ternyata nih, anggap di lingkungan kita lah, di kantor gitu. Kayak lu lah anggap Bang Iwan. Semuanya di kantor anggap lah supervisor doang gitu. Iya. Ya dengan semua pendapatan dia kan kita tahu tuh Iya. berapa sekian juta. Tapi hampir rata ya, maksudnya tengah sekian duit tuh kadang-kadang habis gitu. Mau ya, iya kan? Sama. Maksudnya berarti mungkin kalau udah di level yang lebih banyak pun duit sama-sama aja kayaknya ya. Makanya kan banyak yang bilang Iya. apa makin besar pemasukan, makin besar juga pengeluaran. Gaya hidup juga yang ngikutin ya. Punya orang tertentu Dri, yang bisa Iya. bermanage uang itu langka. Sumpah gue tuh yang ada temen tuh yang manage uang tuh lebih bisa beli gajinya anggap 4 juta gitu, beli Ada, motor ada, cash gitu ada. 30 juta kata gua. Ada orang yang Hebat begitu. bener ya kata gue ya. Susah orang itu. Susah ya. Susah. Kita yang susah ngikutin dia. Bukan dia ya. Bukan dia. Dia mah gampang-gampang aja. Kita yang susah ngikutin dia. Sebenarnya kita juga bisa, cuman faktor lingkungan. Iya. Lingkungan pekerjaan kita kan nggak bisa begitu. Iya. Belum ngurusin IB, Iya, kan, segala ya. macam. Saya nggak nyebut merek ya. Iya sih bang. Iya, lingkungan pekerjaan kan. Tapi kalau kita orang tuh lebih banyak maunya kadang bang. Pengen ini, pengen itu. Iya. Emang kagak ada kredit. Iya. Pengen ini, pengen itu, pengen letter. Iya. Kan maksain kadang. Ya gue pernah ngalamin juga lah. Iya, iya. Gue pengen ini nih, kredit aja lah, cuma 300 ribuan sebulan. Tapi kalau 10 biji 3 juta loh. Sedikit juga Kayak gitu ya kan. 10 biji. Atau kadang-kadang gini kalau gue yang ngerasain ya, estimasi gaji misalkan 12 sampai sekian gitulah anggap. Bulan depan gue gaji lumayan nih. Gue ngutang ini gitu. Karena kan Iya, mikirnya ini, mikirnya ada ini. ketutupan. Iya, ketutupan. Pas Cuma gaji ternyata makin. nggak sehat juga. Makin. Kenapa ya? Kadang dipau bang, dipau. Kalau minta saya kadang dipau. Masuk. Dikasih Iya. jalannya. Ibaratnya kalau main capsa di pau ya. Dipau. Dan Iya. Ibaratnya Andri tuh apa? Kalau nyender kalau mau golun. Iya.
di pau nggak bagus, setelannya nggak cocok. Nggak cocok ya, Iya. nggak pas gitu. Nggak pas. Gue tadi ditawarin ini, bang pakai kayak gini aja bang, katanya set enak. Iya tuh Tapi bang, emang enak ya emang. nggak kelihatan ini muternya enak. Cuma nggak kelihatan ininya, dia maju ini, apa enggak, dia sama dorong ininya apa nih. enggak. Makanya nih kalau kayak model antri nih yang muda-muda nih, kalau lu sering ikro aja, ikro apa kuliah malam, lihat narasumber, tapi narasumber yang benar-benar netral dan berbobot ya, kayak dosennya Madrigu, Sri Mulyani, Lukongben, semua itu kesimpulannya sama. Sama, Kadang kita memang butuh kayak gitu-gitu tahu, itu apa namanya, kesimpulannya sama tuh. asupan spiritual. Kalau dikecilin itu, Asupan rohani itu kan. kalau dikecilin itu ya benar, yang kaya makin kaya, yang malah nanti ada pakar ekonomi yang bilang kelas menengah itu hilang. Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang tinggi yang Iya. mau bawa aja gitu. Makanya kalau kayak saya tersebut sebenarnya butuh kayak gitu bang, butuh seminar apa namanya, motivasi. Itu ngepek tau kadang. Iya. Iya ada sih, ada ngefek. Minimal buka matanya sampai seminggu lah. Iya, seminggu. Minimal iya. Ngepek. Kepikiran dulu aja. Harusnya sih tiap agensi ya kayak gitu ya, yang ngadain ya, Harusnya. harusnya. Waktu gua zaman Sampurna mah rutin itu. Ada. Ada. Emang perlu tahu gitu gitu. Iya, harus ya. Kayak asupan spiritual gitu, karena Kalau kan apa? masuk omongan-omongan mereka tuh masuk. Kalau misalkan anggap kita lah misalkan sebagai yang ini salesnya, kadang-kadang kita juga nggak netral bang. Iya. Yang ini sih Nggak netral gimana? nggak netralnya itu karena kan kita ada di situ juga, ada di lingkungan itu. Kalau orang luar nih ngasih mungkin masalahnya ini, mungkin dia punya pandangan tersendiri gitu. Kalau kita kan Nggak netralnya tergantung temanya. Temanya apa yang disampaikan? Kalau gua kan nyampein histori aja, yang gua dari nol ya kan. history, iya history sih, iya, bisa jadi Dan begitu. bisa keluar dari keterpurukan. Kadang-kadang gue tuh bang, Nah cuman bedanya ombaknya beda zaman sekarang sama zaman dulu. iya, Beda ya. Ombaknya udah campur tsunami nih. Iya. Itu harus disikapinya tuh. Kalau dulu cuma ombak 7 meter lah ya. Sekarang gue tuh kadang-kadang udah suka bohong, tsunami-nya nih. suka bohong sama diri sendiri tau. Kalau misalkan ngomong dan segala macam, sedangkan lihat faktanya itu kayaknya susah iya. Susah. Kalau kita ngomong A ternyata emang dipaksain ke A itu kayaknya nggak nyampe gitu. Tapi- Kadang-kadang bohong sama diri sendiri. Ini mah kita bicara nggak merek ya, kita bicara general. General ya. Dari sisi sales ya, gue malang melintang ya. Wah, udah di semua konsumer gue di lapangan, tambah knowledge gue tiap malam kuliah itu. Sekarang level sales itu udah sampai dulu 1.0, 2.0, 3, kan udah 5.0, udah 5.0 levelnya. Apanya? Artinya apa? 1.0 tuh zaman dulu itu direct itu oke lah, masih make sense. Iya. Sekarang udah, makanya keilmuan itu penting. Udah 5.0 sekarang levelnya. Iya udah harusnya nggak begini gitu ya. Harus apa kayak digital. Iya. Konten-konten digital. Digital itu 3.0, level 3 itu. Level 5 ada lagi. Banyak kan narasumber itu. Jadi direct sales memang udah Iya udah. ditambah supportingnya tuh nggak kurang connect antara tim ini tuh nggak connect, nggak kena. Nggak kena ya. Iya kan? Iya, Kita ada iya. ini, ada itu, Iya benar-benar. nggak kena, kurang kena. Jadi Ketinggalan sebenarnya ya. Bisa disebut nggak sih? Yang Mereka nggak ngeliat ke bawah. nggak ngeliat ke bawah. Betul. Iya benar-benar. Nggak ngeliat ke bawah. Iya bisa jadi sih. Banyak yang kayak gitu, banyak. Iya banyak ya. Nggak Iya. Nggak Betul. sebut merek, tapi Iya. mereka rata-rata orang kita lah ya. Mereka nggak ke bawah. Taunya bikin aja udah aturan-aturan kan. Emang benar sih. Harusnya kan memang kalau udah di atas itu ngeliatnya ke bawah dulu nih, ngintip. Oh, di bawah begini nih. Iya. Jadi dia nyiapin apa tuh di atas, dia tahu harusnya.
Kan ujung tombaknya kan emang kita kan. Makanya gue juga bingung ya kalau di luar negeri itu sales tuh punya hebat. Iya, Tapi- banyak dibutuhin juga kan. Tapi di Asia itu nggak hanya Indonesia ya, Asia tuh sales itu kayak apaan sih? Iya. Gitu kerjaan apaan sih Hmm. gitu. Tapi kalau di Eropa di luar lah ya, sales itu termasuk pekerjaan yang hebat. Iya, yang hebat dan banyak orang minat. Banyak orang minat. Iya, gajinya gede kan Iya, pasti. karena kan money oriented ya mereka. Butuh uang. Di luar. Apalagi dulu kan zamannya apa? Jalang Iya, saham di luar mau gencar, di sini buset setengah mati orang kalau ngelamar jadi itu. Kan dulu kan banyak juga tuh yang di apa SCBD kerjaannya salesnya sales gituan, pialang saham gitu. tapi sekarang masih ini nggak sih? Masih ada begitu gituan, cuma memang susah apa closing itu susah banget closing. Kayak dulu gua di KTA juga kan termasuk masih gampang lah dulu, cuma sekarang juga katanya sulit juga sama. Tabak Usaha doang ya, dagang. Ya. dagang bener dah. Iya. Kan dulu waktu itu pernah jalan Ri yang aku Udah paling benar itu. itu stop ngapain Ri? Kan pasain iya nggak kayak gua tuh bang, gua tuh mikirnya Gini. coba lo ngomong dulu dah. Banyak teman yang udah sambil jalan. Sebut teman kita. Ada yang muda, Bang Moncos. Iya. Itu udah pernah sambil berjalan. Terus si B, si C, si D. Kalau dia dua sisi, Nggak bisa bisa. sulit. Iya, Sulit. emang iya. Bang. Karena piring kita ini different. Gua di sales di ini itu ini different. Sangat beda. Sangat beda sebenarnya. Gue cerita kemarin siapa Bejo cerita ke gue juga baru tahu ya karena kan gue nggak terlalu deket sama Moncos kan nggak terlalu paham lah karena kan lu udah jalan bareng gitu katanya tuh sering banget ya orang usaha gitu kan mesin cuci Iya. bakso di Laundry. Pamulang iya mesin cuci maksudnya bukan mesin laundry bakso aja kata Bejo katanya udah rame cuma sampai ketahuan kan memboskan katanya akhirnya ya udah masih Nggak ketergantungan kan Nggak bisa. Kalau kuliner di posisi kita bekerja saat ini tuh susah, nggak bisa. iya Kuliner itu beda tangan, beda rasa. iya Itu yang bahayanya. Kecuali lu memang udah punya takaran kayak apa namanya Coba kalau pandangan Andri gimana nih? boba-boba kan begitu. Kondisi tempat Andri bekerja sekarang di mana kan saya nggak tahu nih. Andri sekarang kerja di mana? Coba gimana? Masih Kalau ngomong gitu ini mau gua upload soalnya tadi. oh, kan enggak gitu. enggak kita kan masih ada Yang udah-udah mah. nggak nyebut merek. Kesenggol nanti. Kesenggol ada yang merasa ini. iya. Oh, iya. Ya, kita Nggak, ngomongin jadi- yang tadi aja dari nih. general aja yang Iya. lain aja ya. Usaha. Nah, yang berarti kenapa? iya yang itu kan. Yang pertama gue tuh bukannya nggak percaya sama yang dipekerjain gitu ya, cuma enggak. iya yang bikin jadi kendala besar itu tuh kalau pengalaman gitu ya harus all in emang harus turun tangan langsung pelakunya gitu. Kalau udah belum apa-apa kecuali udah rame lah ya. Belum apa-apa udah ngerjain orang tanpa nggak Iya. tahu nih. Meskipun kita maksudnya ngebaca marketnya segala macam cuma kalau nggak terjun langsung tuh nggak bisa merhatiin gitu pergerakan itu kemana gitu-gitu makanya ya niatnya sih gitu nanti pengen all in aja gitu kalau udah Stopnya kenapa? Hah? Karena apa? Stopnya. ya kan karena gua pindah ke sini kan yang pertama kan terus sama ya itu bang karena gua kalau nggak terjun langsung kayaknya banyak gini gua tuh kadang-kadang perhatiin juga kan yang dagang lu harusnya nggak gitu kalau ada kata-kata harusnya gini harusnya gitu jadi nggak sesuai yang kita pengen gitu Ya emang iya sih tempat Iya. pertama itu harus kalau kuliner ya Hmm. itu makanan minuman harus ownernya. Iya harus pertama. Kalau misalkan ada yang bantu oke gitu kan, cuma yang handle langsung di lapangannya si orangnya gitu. Susah. Tempat gue tuh di Perum. Ada nasi goreng terkenal di depan itu puskesmas. Tadi sendiri bang. Terus itu nasi goreng satu-satunya menurut gue di Perum ya yang sepenglihatan gue. Yang dia kalau bikin tuh satu-satu.
Contoh kayak Oh, gua iya. datang, Andri datang, lu datang beli nasi goreng. Nggak bertiga. Dia nggak bikin 3 bang, satu-satu. Karena emang dia tahu takarannya. Iya, Gitu. iya. Kalau bikin 3 nih agak kurang apa gimana gitu kan. Bikin satu-satu. Tapi emang berpengaruh tuh bang, berpengaruh gitu antara dicampurin banyak, apa Iya. mungkin takarannya beda apa gimana? Kemarin gue diajak sama Habibie yang main PS di Cibayu kalau nggak salah, rame banget kan tukang nasi goreng Kota Bumi, gue nggak tahu tempatnya apa, ini enak nih, mantap segala macam sama tuh Habibie. Berlima dah, gue barengin, lu apa? Pete, ini pedas manis segala macam. Pas gua makan, be aja kata gua nggak ada, kayak bang enakan nasi goreng bawang emak tuh kayak dulu, yang enakan begitu tau, yang ada berminyak bikinnya gitu. banyak. Iya bikinnya banyak. Mungkin iya ya, mungkin kalau misalkan dia bikin buat gua sendiri lah, masih enak pasti ya, bang. pasti enak. Iya. Makanya kadang ada orang ya, gua pernah beli nasi goreng kayak deket rumah gua nih, misalkan gua beli duluan nih nasi goreng. Dia ngeliatin punya gua tuh, kata dia ngeliatin penggorengannya tuh, ditanyain pesan apa bang? Ntar dulu dah, nanya istri dulu. Dia nunggu punya gua beres tuh. Baru dia bilang nasi goreng gitu, dia nggak mau diduain gitu kan, nggak mau di satu panci, karena rasanya terbeda. Beda ya. Nah di tempat gua itu di Perum sampai kan rame banget, sampai waiting list itu gila di situ tuh. Kalau malam. Karena satu-satu. Karena waiting listnya, jadinya waiting listnya banyak kan. Bawalah entah saudaranya, entah siapanya. Setahu gua sih masih saudara sama dia di kampung 2 orang buat bantuin goreng. Nah dari situ tuh mulai anjloknya usaha dia tuh. Menurun. Rasanya beda ya, rasanya beda. Terus orang milihnya, bang saya sama abang aja masaknya. Padahal dengan kalau menurut dia nih bumbu sama, iya takaran yang dikasih ya dari dia gitu. Dia nggak tahu cara ngaduk, kan sensitif makanan itu bang ya kan. Iya bisa Beda cara ngaduk aja, bedainnya rasanya beda. Makanya kata orang dulu ya, kalau anggap ngerujak atau apa aja nggak boleh 2 orang gitu, harus sampai kelar gitu. Kelar satu-satu. Nurun akhirnya sekarang udah nggak ada lagi, dia enggak, dia ini sendiri sekarang. Oh sendiri lagi. Iya normal aja. Tapi kayaknya maksudnya kalau kendala begitu serba salah ya. Serba salah. Iya, mau lebih bagus juga kendalanya jadi begitu, nggak gaji orang. Kenapa franchise artis-artis banyak yang nggak bertahan lama? Itu salah satu faktornya. Bukan satu. Ya. Wah ini kan udah pasti di atau ketat nih, SOP-nya, bumbunya, takarannya, pasti ownernya beli di situ, atau ada satu orang kepercayaan yang memang dia udah tunjuk, wah ini bisa nih, pokoknya dia kalau masak bisa, yang segala macam kayak kepala kopinya lah. Pasti ada standby di cabang pertama nih, pasti dia akan mantau, terus itu kan rame tuh, enak tuh. Nah ketika produk itu di franchise, itu hancurin di sini tuh. Franchise itu kan kita hanya beli nama. Iya, beda orang semua. Bumbu biasanya sama bahan pokok. Misalnya kayak Sabana, ya lu cuma dikasih ayam sama bumbu-bumbunya. Yang ngolah ya orang yang baru ya kan. franchise-nya. Nah makin lama kan orang berpikir nih beda-beda. Kok Sabana di sini beda, di sini beda. Kayak geprek aja deh. Iya, yang dirasain dulu kayak itu sekarang. Apa? Bensu yang di sini beda, yang Iya. di sini beda, yang di sono beda. Yang enak mah di sini. Iya. Kita jadi tahu gitu kondisinya. Itu tuh faktor kelemahan franchise tuh di situ. Franchise yang benar-benar bisa hidup ya apa mah. Iya, yang benar begitu ya. Karena kan dia nggak jual ini kan. Dia nggak jual makanan, nggak jual. Cuma kayak ini, kayak model KFC gitu. KFC mana franchise? Nggak ada. Oh itu langsung ya. Cabang Itu ya. franchise. Oh iya. Semua ada SOP-nya, SOP seperti itu ya. Iya. Yang franchise itu kayak Ini itu Sabana, iya. Sabana, franchise, terus kayak Keraton, Teh Solo, ternyata franchise. Teh Solo aja gue milih tau. Franchise itu kan. Iya, Teh Solo aja maksudnya kan kayaknya simple banget gitu. Yang depan Cluster Palm City tuh, di situ, sama yang di sini pas belokan. Nyobain di Cluster Palm City. Itu kayaknya nggak tahu sodium, nggak tahu apa ya. Nggak tahu dia tuh jual sodium, nggak tahu jual teh. Sumpah manis banget. Pakai biang gula kali. Hah? Biang gula, iya. Biang gula, iya. Ngeri dulu biang gula. Iya, Gua iya. nggak bisa lu, tenggorokan gua kena biang gula. Emang Iya tajam. Langsung radang gua. Gua kalau kena, ya bukannya so ini ya, so muna ya, tapi kayak es akuarium itu bang, pinggir jalan. Nggak bisa itu gua tuh. karena biang gula ya. Gua nggak tahu lah, pokoknya gua
setiap nyobain Pernah es itu langsung radang gua. Tenggorokan gue emang sensitif banget sama kayak biang gula, terus sama yang nyegrek gitu. Oh iya. Sensitif terus Lu kan radang. nutrisari gitu masih oke nggak? Nggak bisa gue nutrisari. Nutrisari, teh jus tuh gue nggak bisa tuh. Buat teh jus nggak bisa tuh, kalau nutrisari masih. Makanya gue nggak pernah beli teh nutrisari, apalagi teh pucuk, nah itu nggak bisa tuh. Emang? Iya radang tuh langsung. Kalau udah kena gituan. Teh pucuk mah kayaknya ada pengawet juga ya, kayaknya ya. Semua ada pengawet, tapi telur aja ada pengawet. Hmm? Iya. Telur kalau nggak ada pengawet mah nggak bakal tahan lama. Bohong kalau mendapat telur nggak ada pengawet. Nggak bakal tahan lama, dia 2-3 hari busuk. Telur tuh. Iya. Itu jadi ayam tuh. Tapi nih ngomongin telur ya sama ayam. Plus lulusannya mah nggak pernah gawe libur Sabtu Minggu. Anjing kata gue. Capek gue. Apa itu? Udah. Dari tadi pas ngomongin Jack. Oh iya. Dia sih nggak ada tadi. Ngomong baiknya tadi. Jadi gitu, jadi cuman nyari keluar di Sabtu Minggu libur, kita baik itu buat nyari peluang yang lain atau sama keluarga. Itu momen. Parah. Mahal, momennya mahal. Kita pengen ke tempat suara, gue ikut nggak, Bang? Kita coba atur waktu aja. Apa? Boleh. Udah lama juga. Kan silaturahmi. Rame ya. Kalau gue mah duluan tuh waktu dia baru buka. Udah buka lumayan ya? lama ya. Tapi jalan ya, alhamdulillah dia ya. Iya kan gue datang tuh, saya ngapain ya? Bikin curhat, masih sepi Kang. Gue bilang, Wajar lah, nggak bisa. enggak gue bilang, Kang, kalau mana langsung rame ini orang protes ke Tuhan, gue gitu. Iya, gue juga mau usaha kalau kayak gitu. Siapa yang nggak mau coba? Udah paling bener udah paling bener udah gue gitu nih, udah paling bener udah begini, top. Tapi sepi, ya kalau rame langsung rame gue protes. Iya, Kang. iyalah. Bisa-bisa di demo juga tuh, sumpah di situ kan di Google, dia di mana? Rumahnya di mana Bang? Google. Di Google. RT itu bisa laporan tuh penduduk. Anjing gua langsung rame dagangan dia. Gue kemarin kan nyobain ini ya, apa namanya? Mie Bangladesh Ya, di sono. Kalau rasa sih kayaknya B aja deh. Iya, Gue iya. nggak tahu orang kenapa ke situ ya. Tapi ramenya Bang, kayak gimana? Kayak lu masuk nonton bola. Iya. Gila panjang. Di Di mana? Yang di belakang SPST ya, Kibik ya, belakang Kibik. Gua nggak tahu udah gua. Tapi dia labelnya itu mie Bangladesh doang. Iya, mie Bangladesh yang viral di TikTok. Oh gitu. Iya, karena emang banyak. Akhirnya Eh, mereka banyak buka mie Bangladeshan di daerah situ, sederetan itu banyak. dari- Di pencetus pertamanya dia. Nah, Gua itulah. baca-baca sejarahnya awal cuma gerobakan doang, Rit. Iya, sekarang buset. tapi gini ya, anggap ya. Gua tuh kan maksudnya ada rencana gua bikin warkop kan. Nggak tahu lah itu modal dari mana nanti mah. Nah kalau misalkan seandainya gua mempelajari menu anggap mie Bangladesh nih, menu mie Bangladesh ini tuh. Mungkin harga rasa mirip-mirip segala macam gitu kan. Tapi namanya gue ganti, masalah nggak sih? Enggak lah. Enggak ya, karena itu mah kan dari ininya dari Indomie kan, Iya. bukan hak cipta gitu kan. Udah lah. Paling enak sebenarnya warkop. Jadi kalau ini mah punya modal pengen. Tapi Ini kalau nyewa berat. Berat. sewa, Iya, kalau Sewa sewa ruko. tempat. Oh, Iya, iya. sewa ruko berat. Sewa ruko berat. terus rumah itu, rumah Harus itu tempat udah milik lu gitu. Iya, rumah itu ya. Iya. Warkopnya yang model gimana? Warkop, karena Model- definisi warkop dia beda. Iya. Sama kayak gue. Iya, sama. Ini juga kasih tahu bang. Iya, gua tuh Bang, dia tuh Tunggu. punya cerita yang sama Warkopnya nih. gimana? Jadi digabungin. Gue dulu pernah. Enggak, karena gue punya penilaian sendiri. Artinya ngomong sama gue kemarin. Gue pernah. Jangan bisnis kafe, tanggung gue bilang. Gue pernah ke Surabaya tahun 2014. Kalau nggak 14, 15. Pernah tugas di sana lah. Konsepnya itu tempatnya wah nih bang. Wah benar. Mungkin kayak ini kali ya, kayak roti bakar 88, Iya. tapi lebih wah dari Abnormal. itu. Oh, normal. Nah, kayak benar-benar normal. Oh, Cuma iya, sampai begitu ya. bentuknya plong kayak Iya, kayak mie gacoan. ya kayak mie gacoan Iya. bener gitu. Masuk, jadi dia masuk nih ke dalam
meja kayak apa ya, kayak lu masuk KFC McD lah, masuk Fred, ini di ujung, pesan di ujung semua segala macam di ujung. Jadi bangkunya sebelah sini ada ya. whiteboardnya, papannya yang gede tuh, biar orang tahu kalau harga di situ tuh sebenarnya nggak mahal. Waktu itu gua kesana itu ke Surabaya, gua liat, kok banyak beginian nih di Surabaya, dan itu ramenya luar biasa Bang. Gila itu ramenya. Dia cuma jual kopi 4.000, kopi hitam. Indomie 7.000, bener-bener warkop. Nah gitu, tapi dia ngejual tempat kenyamanan itu yang dijual. Mainnya quantity kan dia kan gitu ya. Quantity dan bayar cash. Jadi waktu gua kesana, gua pesen bayar cash langsung bayar. Langsung bayar. Dan model kursinya gimana? Kan ngeplong tadi kata lu. Iya, kayak Megacuan bener. Megacuan kayak iya kursi 4 biji aja meja 4 biji. Dan nah cerita Gesa gua aduin sama cerita gua itu. Gua yang kalau gitu masuk, kalau harganya murah masuk. Gua pikir lu asumsi gua lu kafe kayak kafe tanggung. Iya enggak. Kopi shop. Nah, kopi shop itu menurut gua tuh jangan. udah susah kata gua. Kalau bener main di harga murah, tapi tempat enak, udah benar. Iya, gue juga kata gue, kan mungkin ini yang seri bagusnya ya. Kata gue juga di Jalan Raya Bogor, Bang. Jalan Raya Bogor, betul. Lahan kosong gitu, dibikin semi permanen bangunan dari kayu gitu-gitu kan, segala macam. Cuma meja segala macam, kipas, ada WC, terus setiap meja tuh ada colokan segala macam gitu. Terus kayak ruangan itu kayak nggak gerah gitu, bukan nggak gerah sih, kayak owong gitu. Dan itu luar biasa juga Bang, gue jam 8 ke situ nongkrong main ML sampai jam 2 malam. Kata gue nih bangsat orang beda-beda semua, ganti-ganti, bolak-balik Bang. Dan yang dijual ya itu goceng, gorengan, mie gitu-gitu doang. Nggak ada yang aneh gitu. Nggak ada roti bakar. Iya, nggak ada kacang hijau, nggak ada aneh-aneh gitu. Nggak ada, konsepnya bener warkop. Iya. Cuma dia jual tempat. Jual tempat sama jual apa gitu ya? Realitas tempat. Iya. Itu ramai banget Mas Surabaya. Kalau lu mungkin kalau gitu masuk feeling gua tuh. Iya, kalau gua tuh gitu. Kalau ke Surabaya tuh edan-edan. Parkiran buset, bisa 3 rumah 4 rumah kali itu parkiran deret motor semua. Oh, dia mendukung sampai parkirannya juga luas ya. Jadi emang siap rame. Iya, 24 jam. Dan gue lihat di Tangerang ya, di Tangerang nggak ada. Nggak tahu ya. Tangerang nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Murah-murahnya tempat nongkrong di Tangerang itu cuma roti bakar 88. Iya, itu juga. Kan harganya di atas depan semua. Nggak ada harga bocoban. Iya. Kopi hitam nggak ada. Yang 4.000 ya kan kapal api. Terus nggak ada juga gorengan-gorengan nggak ada. Kita kan gue juga lagi bikin yang PowerPoint itu tuh belum jadi. Nggak usah jauh-jauh Ndri. Itu Cisadane prospek itu. Iya, Cisadane itu ya. Gue juga sih Cisadane prospek itu. Mahal Bang. Mahal. Mahal sih. Mahal banget. Nah, kali itu ya, bantahan pinggiran kali itu Bang, mahal banget kan. Enggak terlalu mahal itu. Sewaan mahal. Maksudnya mahalnya berapa tuh? Gua nggak tahu ya. Sewa udah mahal. Itu yang kita nyanyi, tempat nyanyi aja kayak gitu aja sewa tuh Ndri. Iya, deretan itu. Iya, deretan itu. Cuma kita ngambilnya yang agak panjang aja, ngerti kan? Iya, lebih luas gitu. Sama dipikirin buat parkirannya sih memang. Iya, parkiran Bang, beneran dah. Aku tuh kalau gua dapet uang kaget gitu misalkan nggak tahu dari mana ya yang di atas ngasih gitu, 2M 3M ya. Waduh. Beli rumah pasti pinggir jalan gua. Pasti. Emang mau bikin konsep begituan. Nih, Bang. Nah, kayak tadi gua ketemu nih di dekat mana tuh ya? Sepanjang jalan Panorama ya kayaknya ya. Kayaknya sepanjang jalan Panorama nih. Pinggir jalan. Ada. Kenapa? Ada angkringan. Ada. Tahu. Rumah tapi dia jadi dia rumah dia itu gua nggak tahu lah isinya berapa orang ya rumah itu. Kayaknya sudah berkeluarga juga, nggak mungkin enggak ya. Rumahnya gede pinggir jalan. Kirinya angkringan, rumah dia secuil doang. Oh, dibikin. Iya, sebelah kanan doang. Mungkin cuma kamar apa mungkin kayak gini kali ya. Cuma teras, ruang tamu, kamar mandi, udah begitu doang kayaknya. Sisanya itu memang buat mereka orang angkringan tuh rame banget itu. Itu nggak tahu kalau disewain mah tolol itu. Tolol gue bilang kalau disewain orang ya. Iya. Tolol. Kalau bukan punya dia. Iya. Kayaknya sih udah masih punya dia. Iya. Tapi ini kadang-kadang angkringan tuh dua macam maksudnya keadaan tuh Bang. Ada angkringan tuh yang gua nggak ngerti. Iya, ada bukan angkringan tuh ada yang sama gitu kan konsepnya. Cuma kenapa ada
bisa sepi banget gitu. Sedangkan rasa mah kadang-kadang angkringan gitu-gitu doang tuh. Mahalnya tuh kadang. Kadang-kadang harga mungkin ya. Gua jujur ya kalau nongkrong di angkringan gua lebih baik nongkrong di warkop. Ya. Iya. Iya. Dari segi Angkringan itu ya makanan juga ngebikin kenyang kan. Iya, gua pernah nongkrong di angkringan tuh hampir cepet. Pernah bertiga doang. Termasuk mahal ya? Iya. Menurut gua mahal bang. Iya, mahal. Lu bayangin ya kalau di Tangerang nih di Perum deh. Ada satu tempat yang kayak tadi gua bilang, warkop yang kayak gitu bang. Itu gua yakin 24 jam ramai gitu. Dan yakin gua. Bang, Yakin saya nih, itu. tinggalin gue Nah, nih bang. sebenarnya ada tempat bagus tuh yang dulu tempat dipakai si Denis Cafe itu. Oh itu punya ini kan, punya orang. Cuma kan dari situ juga nggak siap banyak bang. Gua kalau kurang ini gede ya, sih emang. kalau gua tipe orangnya memang gua nggak pengen tuh nongkrong di tempat-tempat yang kayaknya tempatnya kecil itu rame. Iya. Gua tuh nggak mau tuh. Iya, betul. Kayak gitu tuh gua lebih Betul. baik tempatnya gede tapi rame. Iya. Nggak apa-apa dah. Tapi kalau Iya. tempatnya kecil terus padat orang gitu kayaknya Malah ribet. Iya nggak enak Iya, juga, apalagi risih. parkiran nggak ada ya, kan. itu gua agak risih tuh kadang. Cuma beda orang beda inilah ya. Bener, Kalau sama. gua berpikir kayak gitu. Tapi kalau lu ngelihat tempat gede terus rame, lu akan tertarik ke sana. Kalau gua gitu sih. Bang, nih dengerin gue nih. Konsumen. Mungkin lu pernah denger nggak yang kayak apa? Kayak gue punya konsep ide usaha anggap yang dibicarain sekarang nih. Terus gue kayak ngelempar ke investor gitu kan. Iya, dulu gua pernah jalan ya. Pernah? Lu apa? Yang cyber station pernah gua jalanin tuh. Emang? Oh ada yang kena tuh, ada yang mau. Hampir terjadi waktu itu. Hah. Hampir terjadi cuma kalah konsep sama Oh ada juga. Beli nanti teknisnya lu gimana cara nyari investornya? Itu mah kalau nyari investor gitu gue banyak juga sih bang yang bisa di ini emailnya aja ambilin yang orang-orang berduit. Bisa dicari begitu mah bisa. Kadang-kadang Kadang-kadang lu ngejelasin marginnya berapa, keuntungannya berapa. Nah ini bang yang gue masih bingung ya kan gue baca-baca tuh gue pernah sampai pagi tuh kemarin baca-baca terus nonton video orang-orang yang anggapan dari usaha dari investor gitu. Itu tuh kan ada namanya itu ROI itu ya apa Iya, sih ROI itu inkubator, apa sih? ROI itu yang maksudnya kita ngasih modal berapa balikinnya itu kapan gitu kan Iya. ada kebijakan-kebijakan itu kan. Kalau misalkan anggap cepet ini misalkan ngasih modal seorang gitu. Kalau gua baca sih menurut investor sih yang menarik itu 10% ke atas kan per tahun katanya kan. Yang gua bingung itu kalau misalkan kita cepet nih anggap kita balikin ya anggapnya setahun kita balikin misalkan si modalnya itu. Misalkan 12% emang bakal mau bang? Mau lah. Bakal mau ya? Iya. Misalnya biasa nih investornya gitu Iya, ya. ke gua ngasih cepet nih. Iya. Deal-dealannya mau kan kita Sumatera apa segala macam. Gua balikin setahun, balikin 12% kalau gitu kan. Berarti berapa juta sih? 12 ya? 120. Iya, 120 juta balikinnya berarti kan. Oh iya, berarti masuk akal sih. Masih mau kan pasti apalagi orang banyak duit kan. Udah kita terima aja di setahun. Tapi investor ambil apa namanya? Ikut campur di pembukuan lo nanti. Oh dia begitu? mantau ya. Pasti. Semua investor begitu nanti. Minimal dia punya orang ya. Iya, nggak akuntannya. dilepas dulu. Dia mantau tuh monthly-nya tuh bulanannya tuh. Itu jatuhnya pemilik saham. Pemilik saham Iya, ya. pemilik saham. Kan ada dua juga bang, dua macam ada apa sih gua baca mitra. Kalau mitra itu gimana tuh? Mitra rekanan doang. Oh rekanan doang Kayak ya. joinan. Kayak joinan bagi hasil. Iya. Oh. Kalau investor kan ikut orang beli. Pokoknya nggak mau tahu nih dari modal gua lu harus balikin ke gua tuh sekian persen. Dan gua tuh nggak lepas kalau langsung. Gua nyuruh orang atau gua hire karyawan sebagai Akuntan, manajer keuangan atau manajernya atau apanya. Karena kan gua naruh uang ke lu. Nggak semudah itu. Oh iya maksud. Tapi mungkin ada juga yang lepas juga ada pasti kan? Tapi pas pengalaman gua Andri ya, kalau usaha-usaha itu apalagi usaha yang menurut gua itu Prospek. sulit berkembangnya butuh waktu gitu. Iya, iya, iya. Berkembangnya Anggap yang butuh kecil. waktu gitu ya. Lebih baik sendiri. Lebih baik. Jangan pakai investor. Jangan pakai investor. Setuju. Jangan pakai modal utang. Harus sendiri gitu. Nunggu siapnya aja ya. Siapnya kalau karena banyak kemungkinan nanti akan terjadi di depan lo nggak tahu. Iya. Iya, jalan keluarnya kan lama juga. Sekarang pertanyaan gini nih, sekali. Mana yang butuh berapa? Dengan udah bikin portfolio ini. Kalau gue yang gambaran gue yang pengen oke gitu ya, 150 gua. 150. Oke. Lu mau sewa tempat. Sewa per tahun gitu ya.
150 cukup untuk kafe. Cukup kalau sewa bang. Iya. Yang berat itu sebenarnya ya Gue balikin ya. teman-teman gue itu, gue kan juga pernah bikin warnet, pernah buat warnet terus kontrak. Nah, Yang berat itu sebenarnya kontrak yang tuh. yang kontraknya emang sih berat. Itu beratnya. Kalau lu nyari kontrakan yang murah, otomatis itu tempat nggak strategis. Tapi kalau lu nyari tempat yang strategis, itu kontrakan pasti mahal. Mahal Mahal banget pasti mahal banget. di Perum aja kemarin Kuning ngeliatin 60 60 ya 60 itu. 70. Iya. Zaman gua aja ya gua nyari kios di Jepang pinggir jalan raya Borobudur itu, sepanjang jalan Borobudur sampai ke Harkit. Nah, Itu satu lantai itu gocap 40 satu lantai. Sedangkan Yang ukuran berapa? di Bumi Indah itu 25 juta dua lantai. Itu kurang berapa? Toko Bumi Indah tuh dulu. Kurang berapa? Kecil bang, kios-kios yang di pinggir jalan di sepanjang Borobudur mana ada yang gede? oh, Dia, 40 bang, 40-50 tahun itu ya. dia itu di kota. kota Gitu Karena lah. kan Perum itu terkenal apa ya? Kayak kota yang tidak pernah tidur lah. Lalu Oh, iya lu sih. spek lu butuh luas berapa kali berapa? Harus gede banget sih kalau kayak gitu mah. Bener Iya, ya? iya. Harus gede banget. Atau lu ngakalinnya nyari tempat yang dekat sama sekolahan. sekolahan ya. Minimal SMP atau SMA. SMP apa SMA dan maksudnya iya jangan anggap yang model Perum ya. Iya. Iya modelnya yang begitu kan. Nyarinya itu. Cuma nanti resikonya kalau sekolah itu libur, lu anyep tuh. Pasti ya. Musim Komputer libur. ya. Musim libur tuh anyep tuh. Iya sih pasti ngakalinnya Nah, dari gua situ. kalau ada duit M 2M gitu ya kan, gua sih lebih baik beli tempatnya dulu. Oh, iya, iya. Perentelan kafe gitu apa sih bang yang mahal? Nggak ada. Ya, nggak ada. Warkop apa yang mahal? Nggak ada ya nggak ada yang mahal. Nggak ada yang mahal perentelannya. Kopi seberapa mahal sih? Iya makanya. Bisa juta aja buset udah berdus-dus kali ya kan? Iya. Gue tuh makanya kalau ngebahas kayak model mungkin lu lihat juga di jalannya yang kopi shop nanggung gitu kata gua ini kok bisa ya, Ya, gitu ya modal. bisa Modal. Itu lu bikin apa namanya? Pendex namanya Oh, itu. pendek. Iya. Itu udah jadi. Belum Konsepnya. iya Nah, belum Tapi lu punya keyakinan nggak itu dapat? punya gua tuh keyakinannya gini bang gua tuh manfaatin yang hype-nya Mobile Legends itu loh gua tuh ngundang orang nih untuk daftar untuk datang gitu Iya. dan itu tuh bang nggak main-main hype Mobile Legends tuh menurut gua tuh edan bang kalau ada turnamen offline Iya. turnamen offline gua pernah di mana sih gua tuh yang banyak pabrik Jakarta Utara tuh gua sampai sejam setengah tuh gua tanya ngobrol sama orang gua tuh untuk nonton ke situ dianterin mobil bang nih lantai 5 nih katanya rame dianterin mobil mobil ke sana dan itu tuh gua sama bini gua tuh ngambil tiketnya itu sampai nungguin gitu tuh kayak tiket cosplay gitu bang sampai 2 HP segala macam gitu dan maksudnya itu untuk playernya juga tuh pemain aktif setiap tahun tuh melonjak bang dari 2021 ke 2023 tuh 70 juta kalau nggak salah yang aktif tuh aktif main ya bukan installnya udah sampai 200 jutaan pemainnya itu dan bener-bener tuh maksud gua tuh hype-nya itu kalau misalkan turnamen nih gua ada turnamen misalkan ada nge-share turnamen offline gitu itu tuh bisa langsung ditutup sekian jam gitu bang karena emang kuotanya itu bener-bener terbatas gitu orang juga kan kalau misalkan dia ngasih turnamen cuma kalau kebanyakan kan ke handle juga ya dan itu tuh dan ya kata gue mah maksudnya antusiasnya itu oke gitu dari umur SMP sampai kuliah sampai paman gue 40 berapa tahun ya 35 tahun masih main tuh begituan yang suka main di depan tuh bang ternyata kan main ML itu Iya. orang nggak Segitu kerja sih, Bang. candunya ya. Gila. Makanya bang ML tuh candu sih. Dulu tuh kan eranya Dota ya si Dota lebih parah bang. Dota mah lebih Setiap parah. hari orang nggak pulang. Iya. Match-nya satu match saja Dota 4 jam. iya 40 menit ya Sampai 10 jam. Satu match. Bayangin dia cuma main paket 3 jam 4 jam nggak pernah. karena ya, nggak kepuas Iya, belum matchmakingnya, belum menunggu di lobbynya, belum ngobrol-ngobrolnya. ya gamenya mungkin setengah jam ya bang ya Dulu setengah gue jam berpikiran warnet nggak akan runtuh karena itu salah satunya. Dota Dota. Tapi akhirnya runtuh ya. Runtuhnya karena apa? Android. Game PC
bisa dimainkan handphone. Itu Nah, doang iya. kuncinya. Itu yang runtuhin warnet tuh di situ. Itu ya Kalau game-game MOBA itu nggak masuk ke handphone, sampai sekarang orang sendiri. masih Gua yakin. bingung. MOBA doang itu yang bikin masalahnya apa namanya, user beralih ke handphone. Gue tuh udah punya konsep banyak sih kalau mau bikin gitu ya. Belum pakarnya. Iya. Kepingan puzzle itu udah ada, Hmm. tinggal nunggu dananya doang nih. Iya dananya. Dana. Tapi lu tuh emang pilihannya itu, iya pilihannya itu pengen siap dari lu nya ya bang ya. Dana itu kalau bikin nanggung nggak bisa lah ya. Iya sih. Dengan konsep kayak gitu, gue berpikir kalau cuma sewa tempat, karena gua ngitungnya gini sih, kalau kita usaha sewa tempat ya, 1 tahun pertama adalah lu pengenalan usaha lu. 1 tahun kedua baru nyari keuntungan sama gimana caranya kontrak 2 tahun ini bisa lanjut. Iya. 2 tahun depan itu PR tuh di sini. Benar PR. Karena ya 1 tahun pertama 1 tuh tahun bener pertama tuh berat itu. berat pasti. Apalagi lu hire orang ya kan, wah itu lebih berat. Dulu gua yang warnet yang omsetnya bisa 500-700 sehari itu masih belum berat. Masih berat itu buat Berat, ya? kontrakan 30-40 Iya, juta itu. kontrakan setahun, itu yang iya. bangsat ya. Karena kalau kita nyewa setahun doang bang, orang tuh dulu tuh warnet orang banyak banget ngeliat peluang. Yang memindah salah satu contoh pemindah dulu tuh ada berapa warnet? 10 mah ada tuh. Dari ujung Wisma Mas sampai ujung ke kantor marketing. Dulu tuh 10 itu ada tuh warnet di situ. Sekarang tinggal 1 doang di samping GNT. Lu ada juga di situ. Itu 10 biji sederet tuh musuh main setting. Jadi Emang? gue tau banget. Warnet pertama, warnet kedua, warnet ketiga, warnet kelima sampai warnet ujung itu semua gue yang setting. Karena mereka tahu, karena dulu itu warnet itu lu tau nggak? Dia nanya ke OP biasanya ke warnet. Yang setting warnetnya siapa, lu kenal nggak? Ya kan gue nggak mungkin nggak kenal sama OP-nya, atau gue mainnya siapa segala macam bang. Bisa. Bisa bang. Oh, ini gue tahu. Gue kontak lah. Kontak. Bang, gue ada rencana nih mau mengindah. Bisa nggak begini bisa? Buka, kenalan buka sampai ujung dulu tuh mengindah. Oh dia ikut-ikutan juga ya? Nah, terus dia owner warnet itu dia ngeliat peluang bang. Contoh misalkan warnet A, ternyata dicari tahu nih dia hanya kontrak 1 tahun nih bang. Ini dicari di pemilik ruko yang siapa? Dijegal di atas ya. Langsung jegal namanya. Bang itu kan ruko setahun doang, gua booking lah. Pokoknya harus langsung lanjutin. Nah itu makin sih itu. Oh iya bener ya. Iya. Emang iya di bisnis tuh kadang-kadang ada yang ngejelasin begitu tau. Makanya kita nggak bisa kalau sewa warnet, sewa ruko warnet itu nggak 1 tahun. Memang 2 tahun. Memang. Gue tuh udah, wah konsep gue bikin tuh banyak nih. Kalau seandainya terjadi dana itu cair dan berlantai gitu ya, gue bikin konsep yang satu itu untuk 1 lantai itu khusus untuk apa? War apa? Gue bikinnya tuh kayak per room gitu nih. Jadi mereka itu sewa room. Sewa room. Jadi gue bikin room yang agak gede, ya di situ ada PC, ada tempat room lah, Iya. kayak begini lah. Tapi ini maksudnya konsepnya warnet. Enggak, warkop. Warkop. Pokoknya warkop yang lantai 2 itu untuk kayak battle arena. Battle arena gitu bang. Jadi gue udah siapin nih sisi kiri 5, sisi kanan 5, tengah untuk gede. Gue udah bikin begitu tuh, udah kepikiran sampai segitu ya kan. Terus gue bikin per room. Jadi orang-orang kalau mau lebih private ya dia sewanya 1 room. 1 room itu maksimal ada 10 orang. Iya. Berarti gede dong ya. Kalau ada dananya ya, angan-angan aja gitu ya, angan-angan aja bang. Enggak, gue tuh kalau tadi sih gue masih tanya butuh dana berapa, soalnya gue juga emang pasti masih bingung sih, apalagi dengan keadaan yang ruko sekarang. 2M minimal. Oh ini 2M. 2M tuh ada jaminan apa? Ke investor. Ruko milik sendiri gitu. Oh iya begitu. Kalau beli tanah, bangun ruko. Itu kan lebih enak kok beli tanah sebenarnya. Antelan. Jadi ruko nggak perlu dirubuhin. Jadi kita bisa setting semaunya kita kalau kita di tanah kan. Bangun paling habis 400-an. Kalau ngeplong doang ini nggak nyampe 400 sih. Nggak nyampe. Nah sebenarnya kan challengingnya kan modal. Sekarang gimana dengan waktu yang ada nih, umur masih muda, lo harus punya target 2 tahun kekejar tuh modal. Gimana caranya? Iya itu sih jadi Apakah masih ya kalau hitungan lo masuk dengan di piring yang sekarang ya nabungin 2 tahun, semoga aja nggak gila. Kalau modal nekat bisa aja nekat, cuma
Kalau dulu ya, gua buka warnet tuh modal nekat memang, pinjam semua. Terus-terusan, makanya bisa all in ke situ. Gitu. Gue tuh mikirnya gitu tuh bang, gue tuh kalau misalkan dapet investor yang begitu, gila gue tuh bakal segila mungkin gitu maksudnya tuh. Iyalah, Iya, gue itu- tuh bener-bener bukan yang kayak bapak-bapak bikin warkop udah nunggu orang yang datang, gue nggak mau gitu bang. Gue tuh mau ngundang apapun itulah caranya gitu, gue tuh gitu maksudnya. Orang duitnya juga kan nanti gue juga nih kalau misalkan gede gitu kan. Terus enaknya tempat-tempat begitu bang, gua udah hitung-hitungan kasar ya, satu orang tuh jajan minimal 20.000 Iya. satu tempat itu. Kopi taruhlah 2 tuh, S1 nggak mungkin ya nggak es Iya. kopi udah pasti Iya. kopi S1 ya kan. Mungkin ada yang selingin mie ya mungkin ya. Iya, mie itu orang gila yang udah gila-gila tuh biasa itu ya kan. Iya. Yang udah hidup dan matinya di tempat itu pasti beli mie tuh. Iya sih. Udah agak panjang ceritanya. Iya, Iya. udah banyak karena warnet aja begitu memang. Warnet aja gua dulu Lu ada jual mie? semua deh gua. Semua gua jual. Sampai gua gorengan gua yang bikin sendiri. Ayo. Pokoknya gorengan tuh gua goreng pagi. Habis aja sih. Malam itu udah rasanya kayak bandara. Iya, habis Bang. aja. Malam itu Iya, habis. Benar. habis. Benar, itu benar. Udah dingin banget tuh gorengan ya kan. Udah dingin udah kayak ban dalam habis. Nih gue tuh kan di yang bikinin yang PowerPoint itu pendek itu tuh, gue tuh ada ngutip begini. Gue tuh mau nampung anak-anak muda yang nggak punya tempat nih, yang punya 30.000 nih buat masuk ke warkop gue nih. Gue tuh kayak bikin begitu. Kan banyak juga bang orang-orang anggap ya anak-anak muda lah, apalagi pas zaman gue masih belum nikah juga kan kadang-kadang nongkrong di mana Iya. ya gitu. Iya, Sampai sekarang Ada. masih banyak Iya, begitu. Ada. semuanya begitu. Gue tuh nampung orang yang 20.000 30.000 lah Iya, gitu kan. orang itu mereka pengennya mabar memang. Iya. Mabar offline berlima main. Kadang juga nggak sepenuhnya ini sih, nggak sepenuhnya untuk game sih tempat-tempat. Iya emang bang. Waktu zaman gua waktu di Surabaya itu ya mungkin beda era kali ya. Hmm. Beda era ya jarang orang yang game sih. Kayak roti bakar 88 itu emang ada main game jarang. Iya enggak cuma sekedar nongkrong doang kan. Nongkrong datang ngobrol. Iya mungkin begini kan Iya. gitu bisa jadi. Karena benar. Tuh. Gua aja kalau nongkrong misalkan kayak di Perum gitu teman gua ajakin nongkrong di mana enak ya itu karena pikiran Iya. ujung-ujungnya ada kopi shop yang kata gua ini malam bisa sampai gocap 60.000 Iya. gitu. Itu gocap tuh emang sedikitnya tuh kopi shop tuh apalagi Iya. buat temen. Kalau roti bakar 88 kadang kurang ini aja karena ada Enggak roti bakar, musiknya. gue tuh nggak pernah kalau nggak pernah gue pernah masuk ke roti bakar 88 itu yang dijual apa sih roti udah pasti kan. Terus apalagi kopi ada. Iya ada. Kopinya kopi premium. Gua kopi premium ada. Oh, coba kopi biasa warung ada ya? Enggak ada. Lu pernah ke ini nggak sih? Ada tuh konsep warkopnya sekarang lagi ramai banget tuh. Perapatan Cinta. Gue nggak tahu dah. Perapatan Cinta Ah, lu tau nggak? tahu. Yang mau ke terminal Cimone bang, Hmm. Cimone Mas Permai sebelah kiri. Itu ada warung Indomie tuh ramenya luar biasa tuh. Sampai apotik. Mau lihat bro, udah lama nggak Kalau ada. dari arah Kan Perum, ruko-ruko tuh, ruko-ruko. kalau dari arah Perum, dari arah Perum nih, Kan nanjak nih. Perapatan Cinta perempatan kan? Iya. Belok kiri kan mau ke terminal Cimone. Iya kiri. Nah sebelah kiri itu dia ada tuh warung Indomie. Di situ rame banget bang, rame. Ini jualnya begitu doang, Indomie, kopi, roti bakar, rame banget. Cuman dengan konsep harga segitu nggak ada. Tangerang belum ada gue. Memang sih kenapa kayak roti bakar 88 tuh harganya tinggi? Mereka ngejar karyawan, Iya. ngejar apa namanya kontrak tempat kayak gitu. Kalau di harga diturunin mungkin takut nggak ketemu kali. Dan uniknya di apa namanya Surabaya itu kopi mereka tuh nunggu bang, nggak dianterin, makanya karyawannya dikit, cuma 2 orang satu shift. Pesan apa ngambil sendiri ke depan. Iya bisa jadi gitu. Tapi ya, emang yang bikin penting kata gue mah langsung bayar tau. Kalau nggak Iya itu langsung bayar penting, ngeri. penting. Hmm. Banyak kok tempat-tempat sekarang yang langsung bayar. Iya. Kayak saja ada. Udah putih. Air putih. Dingin ya? Jual lagi di jalan tuh takut kalau apa juga Gue mau naik ke PT gue, nanti dah. Nanti tuh mau ibaratnya anggap di laptop gue mau laptop, gue tuh mau di Lampung gitu.
Bikinnya jernih. Iya. Iya. Benar. Bikinnya jernih di sini mah. Itu Balik aing. balik. Bingung standby. Lah, emang kalau sampai sini kenapa? Jauh dari sini mah. Lah, emang tadi kan jalan? Ini kalau ikutin jalan ini kemana sih bang? Keluarnya? Enggak, maksudnya kan kalau ada panggilan tinggal jalan aja kan? Iya. Iya deket kali, nih keluar nih jalan kaya. Ah, Ke kiri. tembusnya kemana? Pindah 10. Oh iya. Ini kalau keluar nih ke kiri. Jalan kaya kan? Ini keluar Tamawa. Hah? Ke kiri. Oh, Enggak, ini keluar Tamawa ini. Ah. Ke kiri itu kemana? Kalau ikutin jalan ini. Tembusnya. Oh itu Green Lotus, tau kan Green Lotus? Green Lotus mana? Green Lotus. Tau belum Green Lotus? Tahu. Gini nih, yang kita makan uduk, Iya. pulang futsal, Iya. maju terus, ada jembatan kan? Iya. Nah itu nongol di situ tuh, Oh. kan ke kiri tuh, Hmm. rumah Indra. Hmm. Nah itu tuh terus itu udah Green Lotus, ya. Ke kiri tuh Green Lotus sebelah kanan. Green Lotus itu perumahan. Iya. Gua mau tarik kejauhan, masih jalan terus.